Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Harjo, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang berbahagia. Tanpa kurang suatu apapun, perkenalkan saya sebagai moderator dalam acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 2 Tanjung Harjo. Untuk itu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Tanjung Harjo yang terhormat Bapak Bambang Sumantri atau yang mewakili, saya persilahkan. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tanjung Harjo yang saya hormati dan yang saya banggakan, selamat siang. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, kita siang-siang mengadakan pertemuan karena di pagi hari kita masih tetap beraktivitas sebagai pendidik, menularkan ilmu kepada anak didik. Kita mulai ya untuk kesempatan pagi hari, siang hari ini saya diberi waktu untuk menyampaikan sedikit, mungkin ini sebagai bekal bagi Bapak Ibu Guru, utamanya Bapak Ibu CGP yang akan menularkan ilmunya di modul 1.4 tentang budaya positif. Mendengar budaya positif ini saya sangat antusias. Jadi Bapak Ibu sangat saya terima dengan positif juga, karena budaya positif pasti nantinya akan menghasilkan produk yang positif. Maka ini sangat saya dukung sekali. Tentunya Bapak Ibu semuanya juga akan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yang sebagai tangan panjangnya adalah kita semua. Namun demikian, marilah sebelum kita mulai, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa bertemu di ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, adanya program kurikulum merdeka ya, telah menelurkan, salah satunya adalah program guru penggerak. Dan di SD kita, alhamdulillah ya, ada 2 Bapak Ibu guru, diantaranya adalah Pak Supriyanto. Ini adalah seorang guru agama Islam, tapi beliaunya saya nilai sebagai guru yang sangat potensial. Terbukti selama ini beliau punya banyak program yang saya nilai sangat positif untuk dikembangkan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, Bu Nani Widayanti. Bu Nani ini walaupun beliau perempuan, tapi tenaga dan pikirannya juga all round. Dan ini saya rasakan banyak membawa perubahan di SD kita. Nah, dengan acara diseminasi positif ini,
pastinya akan menambah daya positif SD kita, utamanya perkembangan nilai positif yang akan ada di SD kita. Yang tentunya nilai positif, budaya positif itu harus kita rencanakan ya Bapak Ibu. Nah ini pada hari ini sifatnya baru desimilasi, yang dalam tanda kutip mungkin bisa diartikan penularan, kemudian bisa diartikan juga penyebaran informasi. Maka dari itu nanti kepada Bapak Ibu guru semua, saya harapkan untuk mencermati ya, untuk bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto maupun Ibu Nani. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan menjadi modal Bapak Ibu semua untuk mengembangkan SD kita menjadi SD yang lebih berpotensi positif. Harapan saya, karena ini budaya positif, kita tidak usah ngoyo-woro terlalu ngedabyah. Mohon maaf, ngoyo-woro terlalu ngedabyah, paham ya Bapak Ibu? Artinya kita selaraskan saja dengan kondisi kita, juga kondisi lingkungan kita. Hal-hal yang sederhana saja kita nanti bisa lewat pembiasaan. Maka dari itu dari awal saya berusaha untuk tersenyum dengan Bapak Ibu. Contoh kecil saja pembiasaan, yaitu dengan senyum sapa ya, senyum salam sapa sopan santun. Itu bila mana bisa diterapkan, itu sudah memberi budaya yang positif yang luar biasa untuk membentuk karakter anak didik kita ya. Itu hal sederhana tetapi efeknya luar biasa, karena itu kaitannya dengan pembentukan karakter. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh lain ya, kita punya perpustakaan, itu bisa dimanfaatkan untuk literasi positif, membaca. Dengan anak-anak digerakkan untuk kebiasaan membaca, tentunya ilmu anak-anak juga akan bertambah. Hal-hal yang sudah ada lah yang kita kembangkan. Bila mana itu sudah bisa berkembang, barulah kita beranjak ke hal-hal yang lain yang tentu saja nanti semuanya masuk dalam perencanaan tindakan kita. Bapak Ibu pastinya saya yakin sudah paham semua bahwa guru sebenarnya juga manajerial kelas, sehingga monggolah ditata kelasnya seperti apa, situasi mengajar harus seperti apa, harus menyenangkan, harus membudayakan budaya positif, itu yang seperti apa. Nanti secara lengkapnya akan dipaparkan oleh Bu Nani dan Pak Supriyanto. Nah dari situlah nanti setidaknya Bapak Ibu guru yang lain bisa dengan ilmu yang ada bisa praktek bersama-sama. Bila mana nanti ada kendala bisa kita bahas bersama bagaimana dan tindakan apa yang harus kita laksanakan untuk bisa mendesimilasikan, mempraktekkan, menularkan budaya positif utamanya ke anak didik dan lingkungan yang ada. Namanya budaya positif itu pasti ujung-ujungnya muaranya tetap juga pada profil pelajar Pancasila, utamanya berakhlak mulia ya Pak Supri ya. Itu berakhlak mulia, budaya positif pastinya akan membentuk akhlak anak kita menjadi akhlak yang mulia. Bagaimanapun caranya nanti akan kita kemas sedemikian rupa. Untuk itu Bapak Ibu, saya mohon apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Supri dan Ibu Nani, mohon Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya supaya apa yang disampaikan bisa diterapkan
dan di sekolah kita dan bisa membawa perubahan yang positif. Karena adanya kurikulum penggerak diharapkan sekolah juga bergerak, gurunya pun bergerak, mampu mencetak pelajar Pancasilais. Itu harapan dari pemerintah. Semuanya siap, Bapak Ibu guru? Siap ya. Kita sebagai pilar bangsa harus penuh dengan semangat ya. Itu ya Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Dari saya cukup, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sambutan kepala sekolah atau yang mewakili yang telah memberikan motivasi kepada seluruh peserta dalam rangka diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemahaman budaya positif secara baik dan kita dapat laksanakan di sekolah kita dengan sempurna. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Wijayanti, Sarjana Pendidikan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dengan kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman budaya positif aksi nyata modul 1.4. Ini profil saya. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 2 Tanjung Harjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, kami akan bahas tentang keyakinan kelas. Dilanjut dengan restitusi berupa 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu yang kelima ada kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Yang keenam itu ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke materi, saya ingin mengajak atau mendengarkan pendapat Bapak Ibu semua. Ini ada sebuah ilustrasi tentang suatu perubahan paradigma. Nanti Bapak Ibu saya minta pendapatnya dengan kata setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Untuk selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bagaimana kalau yang ini? Setuju atau tidak? Nah ya, setuju. Ada yang tidak, ya ada yang setuju. Nanti kita
bahas lebih lanjut lagi. Untuk berikutnya, tadi di awal saya sudah mengatakan kali ini kita akan bahas tentang budaya positif. Apa ya budaya positif itu? Bapak Ibu sudah pernah dengar atau belum? Nah, budaya positif ini merupakan suatu nilai-nilai dan juga kebiasaan yang ada di sekolah, dan tentunya kebiasaan ini berpihak pada peserta didik agar mereka itu dapat berkembang yang bagaimana? Berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan juga pribadi yang mempunyai tanggung jawab. Nah, itu yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya saya mempunyai sebuah kegiatan dan saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Mungkin ada 2 orang Bapak Ibu relawan untuk maju ke depan. Kita nanti akan membahas tentang kepalan tangan, kegiatan kepalan tangan. Saya minta tolong untuk 2 orang rekan maju ke depan. Nanti juga dengan rekan sampingnya bisa mencoba. Ini seperti ini permainannya. Saya jelaskan dulu permainannya ya. Nanti ada 2 orang yang maju, yang A dan B, 2 orang A dan B. Nanti salah satu ada yang menggenggam tangannya. Ibaratkan saja dalam genggaman tangan tersebut itu ada sesuatu hal yang sangat berharga. Hal yang sangat berharga itu harus dipertahankan. Nah, yang satunya lagi itu berusaha untuk melepaskan genggaman tersebut. Nanti kira-kira bisa enggak ya? Bisa enggak melepaskan genggaman tangan temannya itu tadi? Boleh loh dengan cara dibujuk, boleh sekali. Mengancam, loh ayo lepaskan genggamanmu. Menghadik juga boleh. Merayu apalagi sangat boleh. Lalu menyuap, Rene, tanganmu buka, engkau tak wani duit. Boleh juga. Coba, saya minta tolong untuk Bu Ranti dan Bu Nila untuk maju ke depan, dan yang lainnya juga boleh untuk mempraktekkan genggaman tangan tersebut. Ayo. Bapak Ibu, mari kita lihat secara langsung. Kira-kira ini nanti bisa nggak ya genggaman tangan ini terlepas? Nah, yuk. Baik. Nah, iya. Nah, silakan. Siapa yang menentukan genggaman tangan dulu? Ya, Bu Nila. Nanti seperti ini ya. Bu Nila itu harus mempertahankan genggaman tangannya. Sementara Bu Ranti itu harus melepaskan dengan sekuat tenaga. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa nggak itu dilepaskan? Yuk coba kita praktekkan saja. Ayo. Nah, boleh loh dengan rayuan, boleh loh dengan menghardik. Nah, bisa enggak? Bisa. Bagaimana yang lainnya juga sudah mencoba ya? Ya, baik, sudah. Bagaimana? Bisa enggak? Oh, tidak bisa. Ternyata genggaman tangan itu diraih apapun, ternyata tidak bisa. Nah, kira-kira supaya bisa dilepas itu bagaimana? Nah, sudah boleh duduk dan terima kasih sekali untuk bantuannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, dan juga ilustrasi kontrol. Tadi kan menggenggam tangan. Wah, saya pasti bisa melepaskan tangannya. Itu bisa saja menjadi suatu ilusi. Belum tentu apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Nah, ilusi sendiri itu kalau untuk guru ya, guru itu mempunyai ilusi bisa mengontrol murid. Murid saya ya harus bisa nurut dengan saya. Itu juga termasuk kejadian
interaksi. Lalu ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita juga berpikir, kita sering membuat murid kita itu merasa bersalah dengan tujuan untuk menguatkan karakter. Tapi apakah itu sebetulnya hal yang nyata atau hanya ilusi saja? Ilusi yang selanjutnya itu bahwa semua penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Nah, sebetulnya ilusi itu ya ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya juga, tapi tidak sepenuhnya juga bermanfaat. Ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu pandangan kita sebagai orang dewasa. Kita itu punya hak untuk memaksa. Bagaimana untuk anak-anak? Lanjut. Nah, di sini ini ada perubahan paradigma yang di awal ilusi tadi. Nah, sekarang itu ada stimulus respon, dan ada juga yang namanya teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini ini nanti siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, tadi kan di awal sudah ada genggaman tangan yang tidak bisa dilepaskan oleh orang lain. Ini kaitannya dengan stimulus dan juga teori kontrol. Kalau untuk stimulus respon, kita selalu bayangkan kalau realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi pada pilihannya atau pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan setiap orang, setiap individu itu berbeda, tidak sama. Lalu yang kedua, stimulus yang kedua atau ilusi yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kadang pikiran kita itu melihat semua orang itu melakukan hal yang sama. Akan tetapi pada pilihannya atau pada teori kontrol, semua orang itu melihat hal yang berbeda, melihat pandangan yang berbeda. Jadi setiap individu itu tidak bisa kita samakan. Untuk selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ini stimulusnya. Kita itu mencoba ya untuk mengubah orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tetapi apa teori kontrolnya atau pilihannya? Bahwasanya untuk berusaha memahami pandangan orang lain, kita itu jangan mengubah pandangan kepada orang lain, tapi kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kalau di stimulus respon, perilaku itu dianggap buruk dan dianggap juga kesalahan. Akan tetapi kalau di teori kontrol, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Sama halnya kita itu setiap melakukan tindakan atau melakukan apapun itu punya tujuan tersendiri. Jadi belum tentu ya perilaku buruk itu salah, tapi semua perilaku itu ada tujuannya masing-masing. Untuk selanjutnya, stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, ataupun saya bisa mengontrol orang lain. Nah, apa hal itu benar? Sebetulnya hanya kita yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri, seperti genggaman tangan tadi. Ini kalau diraih oleh orang lain, ini tidak akan lepas. Tetapi kalau kita yang melepaskannya sendiri, itu akan dengan mudah. Untuk selanjutnya, yaitu pemaksaan terjadi saat bujukan gagal. Ini yang sering terjadi. Ketika kita memaksa, ketika kita membujuk seseorang tetapi gagal, maka yang terjadi adalah pemaksaan. Itu pasti. Akan tetapi kalau di teori kontrol itu tidak ada yang namanya pemaksaan, tetapi adanya adalah kerjasama, kolaborasi untuk menciptakan suatu pilihan baru. Jadi yang namanya paksaan itu sudah tidak
tidak ada kalau dalam teori kontrol. Adanya kerjasama, kolaborasi untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah, kalau ini stimulus responnya masih ada loh, berpikir tentang menang dan kalah. Kadang ada juga orang yang berpikir itu bahwa pikiran saya itu yang paling betul, pikiran saya yang paling benar. Akan tetapi pada kenyataannya, pada teori kontrol, semua model berpikir itu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, semuanya juga akan bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Nah, kan semuanya bisa mendapatkan kemenangan. Pada tahapan selanjutnya itu ada disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sering mendengar kata disiplin. Kira-kira disiplin itu yang bagaimana? Apa toh disiplin itu? Kira-kira Bapak Ibu, disiplin itu apa? Taat, boleh. Apa lagi? Patuh, taat, patuh. Disiplin sendiri sebetulnya bukan berasal dari bahasa kita ya. Awalnya itu berasal dari bahasa Latin yang berbunyi disiplina. Nah, disiplina ini artinya sendiri itu adalah belajar. Akan tetapi makna asal tersebut itu bisa berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, tujuan apa yang akan dia hargai. Akan tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah. Nah, makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pada akhirnya hanya kepatuhan yang diinginkan. Dan kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu dengan hal-hal yang tidak nyaman. Akhirnya kalau kepatuhan membawa kata disiplin itu ke dalam ketidaknyamanan. Bukannya malah dengan intinya kok disiplin itu kita pikirkan itu sesuatu yang tidak nyaman, yang saklek seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang setelah kita ketahui dan masuk ke dalam budaya kita. Disiplin itu cenderung kita pikirkan sebagai sesuatu yang harus mendapatkan suatu kepatuhan. Padahal dari awalnya disiplin itu artinya hanya belajar. Tapi kok cenderung masuk ke budaya kita, cenderungnya justru terkait dengan ketidaknyamanan, terkait dengan kepatuhan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut lagi untuk disiplin. Nah, ini ada disiplin positif terkait dengan teori kontrol, dan teori kontrol sendiri ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, di sini nanti banyak hal dari disiplin positif yang akan kita pelajari. Ada teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar, nilai-nilai kebajikan universal, dan juga masih ada segitiga restitusi. Nah, kita beranjak ke nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita mendengarkan kata kebajikan, nah, apa yang kita pikirkan kalau kita mendengarkan kata kebajikan, Bapak Ibu? Tentunya sesuatu hal yang baik, yang positif. Iya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan suatu sifat manusia yang tentunya memiliki tujuan yang mulia. Dan ini tujuan mulia itu tentunya ingin dicapai oleh setiap individu. Tidak akan ada individu yang menginginkan tujuan yang buruk. Setiap individu pasti menginginkan tujuan yang baik, pasti menginginkan tujuan yang mulia. Nah, nilai
bersifat universal dan lintas bahasa, bahkan suku bangsa, agama maupun juga dari latar belakang. Nah, Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan ini juga dinamakan bisa masuk ke dalam teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, tentunya seseorang itu mempunyai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang lahir dalam diri orang tersebut. Untuk selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, sekarang anak-anak kita juga harus mencapai nilai kebajikan. Utamanya saat ini adalah sudah kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Setiap anak harus mencapai kemerdekaannya, harus mencapai kebebasannya untuk belajar, dan semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu harus terwujud kepada kebebasan dan kemerdekaan anak. Adapun Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu kita dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru semua sudah memahami profil pelajar Pancasila. Di antaranya dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkenalan kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Itu sering kita dengungkan ya untuk saat ini, karena memang saat ini itu yang kita utamakan adalah pembelajaran yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang seorang anak, bahkan kita sendirilah, itu termotivasi akan tetapi demi untuk menghindari hukuman. Nah, kita ingin berangkat cepat supaya tidak telat. Nah, itu juga termasuk ke dalam untuk agar tidak mendapatkan hukuman. Ini juga berlaku untuk anak. Anak-anak berangkat pagi sekali karena anak-anak tersebut mendapatkan motivasi kalau nanti datangnya terlambat pasti akan dihukum. Nah, lalu yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini yang sering kita lihat, apa-apa yang dilakukan itu hanya berdasarkan imbalan saja. Itu masih banyak yang kita lihat. Lalu motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tersebut ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam diri. Kalau dari luar itu namanya motivasi eksternal. Itu tadi ada 2 macam. Kalau di situ yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kok dari luar? Karena biasanya ini jangkanya hanya jangka pendek. Biasanya kalau mendapatkan sudah tidak ada peraturan lagi, pasti dilanggar lagi seperti itu. Itu kan jangkanya pendek dan tidak awet. Tetapi beda kalau motivasi itu internal, intrinsik dalam diri sendiri. Kita itu harus menghargai diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri? Ya memang harus kita yang menghargai diri sendiri. Dan motivasi internal itu masuk ke dalam tujuan disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kita rasakan saat ini itu masih banyak motivasi
didapatkan dari luar, termasuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan untuk menghargai diri sendiri itu masih kurang. Maka dari itu kita sebagai pendidik utamanya harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita memotivasi diri kita sendiri untuk menjadikan peserta didik termotivasi juga dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau hanya takut pada hukuman, keesokan harinya juga pasti bisa untuk dilanggar lagi. Beda dengan dari dalam diri sendiri. Kalau dari dalam diri sendiri itu ya saya harus menghargai diri sendiri jadi ya saya harus melakukan apa yang menurut saya benar. Nah, ini tadi ya, motivasi seseorang itu bisa didasarkan dari motivasi internal yang ada dalam diri sendiri, lalu motivasi eksternal. Tuh Bapak Ibu. Terkait dengan motivasi intrinsik, motivasi eksternal, internal tadi itu ada kaitannya dengan merdeka. Nah, kali ini ada petuah dari Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka, arti merdeka. Di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya kita itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tapi juga kita itu harus cakap untuk memerintah diri sendiri kita. Kembali lagi, kita itu harus bisa menghargai diri kita. Nah, kaitannya dengan tadi ada 3 motivasi yang salah satunya adalah hukuman. Kali ini kita lanjut dengan materi hukuman. Bapak Ibu, kita sering sekali bahkan melakukan yang namanya hukuman. Tetapi hukuman sendiri itu apa? Kira-kira hukuman itu apa Bapak Ibu? Tindakan yang bagaimana kira-kira? Ya, tindakan menghukum. Ya, boleh juga. Mungkin hukuman itu kita ya memberi pelajaran, boleh. Itu yang selama ini kita pikirkan, memberi efek jerah juga boleh. Akan tetapi ternyata hukuman itu merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok atas suatu kesalahan ataupun pelanggaran. Jadi orang yang melakukan kesalahan ataupun yang melakukan pelanggaran itu diberi yang namanya hukuman. Akan tetapi baik tidak memberikan hukuman. Masih ingat tadi di awal setuju atau tidak terkait dengan hukuman? Ternyata efeknya seperti ini Bapak Ibu. Hukuman apabila diberikan itu bisa menimbulkan trauma, apalagi untuk anak-anak kecil. Trauma itu akan dibawa sampai kelak anak tersebut menjadi dewasa. Pasti diingat-ingat, semisal ketika kita SD kok dihukum karena tidak mengerjakan PR, itu pasti selalu diingat-ingat dan juga ingat akan guru yang menghukumnya. Nah itu loh Pak guruku yang dulu pas SD menghukumku, males kalau ketemu dia. Itu pasti dalam pikiran anak tersebut itu ya diiling-iling, diingat-ingat dan menimbulkan trauma yang cukup lama. Apalagi kalau zaman dulu ya, kalau pola pengajaran zaman dulu itu kalau menghukum ya keras, dijewer ya dijewer. Beda dengan sekarang. Kalau hukuman itu sebaiknya dihindari kalau untuk sekarang. Lalu efek dari hukuman yang kedua itu adalah tumbuh karakter pendendam. Nah ini betul sekali. Anak yang suka dihukum,
dalam hatinya itu pasti ada rasa dendam. Rasa dendam itu hilangnya cukup lama. Orang itu kalau punya dendam itu pasti diingat-ingat terus. Lalu efek yang keempat adalah menumbuhkan agresivitas. Biasanya anak yang suka dihukum itu justru tidak jerah, tetapi malah semakin menjadi semakin agresif, semakin melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan hukuman juga bisa menurunkan motivasi intrinsik. Aku kok dihukum terus, aku malas untuk mengerjakan PR, tiap hari salah sedikit saja dihukum. Nah, itu kan bisa saja yang semula anak itu bisa mengeluarkan motivasi intrinsiknya, tetapi justru malah menurunkan motivasi intrinsiknya. Jadi sampai di sini, apakah hukuman itu harus ada, Bapak Ibu? Apa boleh adanya hukuman? Nah, kalau tidak boleh adanya hukuman, kita harus apa? Maka kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, di sini saya minta bantuan Bapak Ibu. Kira-kira pernyataan-pernyataan tersebut masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Nah, pernyataan yang pertama, ketika kita menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Bagaimana? Ini masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuknya mana? Hukuman. Lanjut, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuknya apa? Hukuman apa konsekuensi? Nah, lalu yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk mana? Konsekuensi. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk mana? Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk konsekuensi atau hukuman? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk mana yang terakhir? Iya, konsekuensi, karena ini masuknya ke dalam pelajaran khusus, yaitu pelajaran PJOK. Nah, kalau yang tadi kan terlambat karena terlambat itu ya ke sekolah, karena ini kan khusus pelajaran PJOK, maka itu ada peraturannya. Kalau terlambat mengikuti pelajaran PJOK lari 2 kali, seperti itu. Masuknya ke dalam. Nah, ini Bapak Ibu, betul sekali apa yang Bapak Ibu jawab tadi. Selanjutnya ada hukuman, ada juga penghargaan. Nah, kalau kita mendengarkan kata penghargaan, kira-kira Bapak Ibu apa yang ada di pikiran kalian? Hadiah. Nah, betul. Kalau kita mendengar kata penghargaan identik dengan kata mendapatkan hadiah. Nah, sebetulnya penghargaan itu merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu keberhasilan. Apabila kita berhasil mendapatkan sesuatu hal yang bagus, yang baik, prestasi baik, boleh kita beri penghargaan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata penghargaan juga kok bersifat menghukum. Nah, ini bagian
tapi di sini kok justru dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, bahwasanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Oh, tadi kan ada penghargaan, ada hukuman. Nah, sekarang bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti ketika meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, itu nanti bisa disamakan bahwa penghargaan itu bisa menghukum. Nah, dalam dihukum oleh penghargaan ini ada dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita apa-apa sedikit sesuatu yang berhasil kok diberi penghargaan, justru efeknya akan menimbulkan suatu ketergantungan. Dan ini dampaknya ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampak ini disadur dari bukunya Alficon. Yang pertama adalah dampak dari penghargaan. Yang pertama itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, bagaimana kok berpengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang? Nah, penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek saja. Tapi kalau penghargaan itu dilakukan terus-menerus, itu nanti akan bersifat ketergantungan. Sifat ketergantungan nanti akan mengurangi motivasi intrinsik yang dimiliki dalam diri. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, ya tadi itu akan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita juga akan menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan, ada kalanya kalau kita memberikan penghargaan itu untuk menyadarkan bahwa tindakan-tindakan itu yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Akan tetapi ya tadi, kalau dilakukan secara terus-menerus, maka efeknya akan terjadi ketergantungan. Maka baiknya memberikan penghargaan itu dengan melihat konteks waktunya, dengan melihat kepentingannya. Lalu pengaruh yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Padahal tadi kalau melakukan sesuatu yang berhasil, kita berikan penghargaan. Kok bisa penghargaan itu tidak efektif? Apa sebabnya? Suatu penghargaan ini merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ada syarat dulu untuk mendapatkan penghargaan. Maka ini bisa dikatakan kalau penghargaan itu tidak efektif. Lalu yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini kalau penghargaan itu tidak didapatkan. Awal-awal mendapat penghargaan, lama-lama kok tidak mendapatkan penghargaan, maka timbullah rasa kecewa. Lalu yang selanjutnya adalah jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu tadi efek dari ketergantungan. Lalu orang yang berusaha berhenti merokok, ini biasanya bapak-bapak ya, orang yang biasa berhenti merokok atau orang yang berusaha diet untuk menguruskan badan, bila diberikan penghargaan pasti tidak berhasil. Nah, ini artinya apa ya? Sesuatu yang memang harus dilakukan melalui
apapun kalau dipengaruhi dari luar, termasuk diberikan penghargaan, itu tidak akan berhasil. Yang ketiga, efek yang ketiga dari dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyaknya, maka ada rasa timbul iri kepada orang lainnya juga. Misalnya dalam kelas saja kita itu sering memberikan penghargaan kepada siswa, otomatis siswa lainnya juga akan ada rasa iri. Nah, loh kok Bu yang diberikan penghargaan kok itu saja, kenapa tidak saya? Padahal nilai saya juga bagus. Itu nanti efeknya akan membuat iri orang lain. Apabila kita sebagai guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-murid kita itu mempunyai motivasi hanya untuk menyenangkan kita, hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Wah, aku tak rajin biar guru saya itu senang. Kalau guru saya senang, nanti saya pasti diberikan hadiah, pasti saya diberikan penghargaan. Itu kalau motivasinya hanya untuk menyenangkan guru saja. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul. Penghargaan itu kalau diberikan pasti ada rasa bersaing antara satu dan yang lainnya. Wah, itu si Adi kok diberi penghargaan terus ya sama Bu Guru, besok saya juga akan melakukan hal yang sama biar saya mendapatkan penghargaan. Nanti akan timbul persaingan. Nah, apabila sudah timbul persaingan, otomatis kan ada yang diberi dan ada yang tidak. Anak yang tidak diberi nanti akan timbul rasa kecewa dan rasa cemas. Oh, aku kok tidak diberi, padahal aku sudah berusaha sangat keras untuk bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini kalau kondisi siswa banyak. Mungkin kalau kondisi siswa sedikit untuk mengatur siswa itu mudah ya. Tetapi jika kondisi siswa itu banyak, sistem penghargaan itu sangat-sangat tidak efektif. Karena apa? 1-2 siswa yang kita berikan penghargaan itu akan menimbulkan yang lainnya itu hanya diam saja. Wah, aku kok kemarin-kemarin sudah berusaha, kok masih tetap tidak diberi penghargaan. Ya sudahlah, aku tak diam saja, malas biar yang lainnya saja. Nah, itu efek yang ditimbulkan apabila kondisi kelasnya banyak. Tapi kalau kondisi kelasnya siswanya sedikit, bisa untuk memotivasi juga bisa. Akan tetapi itu efeknya hanya tadi jangka pendek saja. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Ini ada sebuah riset, ada sebuah penelitian. Ini dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Ya, ini kalau penghargaannya berupa uang, yang benar mendapatkan uang, sementara yang tidak yang jawabannya salah tidak mendapatkan uang. Hasilnya apa? Anak yang mendapatkan uang tadi itu justru mendapatkan membuat kesalahan yang lebih banyak. Jadi anak laki-laki yang dibayar tadi itu justru membuat lebih banyak kesalahan. Jadi apa yang dilakukan itu justru tidak tepat. Maka di sini dikatakan bahwa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Lalu ini penelitian yang kedua atau riset yang kedua, anak-anak ini diminta untuk mengingat kata-kata tertentu.
Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, ini jika dalam satu kelas yang benar kok banyak, tetapi yang diberikan penghargaan hanya sebagian, maka hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalau kita memberikan penghargaan itu hanya momen-momen tertentu saja, karena bisa saja penghargaan itu diberikan tetapi justru malah mengurangi ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas atau dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini suatu pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang PPL di sebuah surat kabar universitas. Ketika itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran justru terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini artinya justru yang dibayar kalau membuat suatu penelitian, kok semakin dibayar ya sudah kemampuannya hanya yang itu saja. Tetapi kalau yang tidak dibayar justru malah bisa meningkatkan motivasinya. Oh ya, saya tidak akan kalah dari mereka-mereka yang dibayar. Justru hasilnya akan lebih baik lagi daripada yang mahasiswa yang mendapatkan bayaran tersebut. Untuk yang selanjutnya, efek selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan apabila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi begini, di awal ketika kita ingin mengajak siswa-siswa untuk menulis puisi, di awal ada yang sudah diberitahu kalau nanti yang puisinya bagus tak beri hadiah ya. Ada juga yang tidak mengetahui kalau itu nanti yang puisinya bagus diberi hadiah. Justru yang tidak mengetahui kalau puisi yang bagus diberi hadiah itu hasilnya akan lebih baik lagi. Karena apa? Karena dia mengerjakan tugas itu berdasarkan dari dalam dirinya, bukan berdasarkan dengan penghargaan. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yaitu penghargaan bisa menghukum tadi. Karena itu ya, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi justru yang tidak mendapatkan penghargaan itu terasa terhukum. Seperti itu. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Seperti itu. Ini tadi kalau ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang ini bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, di sebelah sisi sini ada hukuman dan juga ada konsekuensi. Kalau konsekuensi tahu ya, kita itu suatu konsekuensi itu apabila kita melakukan hal yang salah, kita harus segera berbuat benar, seperti itu. Jadi ada hubungan sebab akibat dalam suatu konsekuensi. Untuk kolom hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu ada
Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini harus terjadi. Tetapi kalau hukuman sifatnya lebih ke menyakitkan. Hukuman juga membuat anak sakit, baik fisik ya, sakit fisik maupun sakit hati. Dan jangkanya itu cukup lama karena hukuman tadi menimbulkan trauma yang mendalam. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi ya contohnya tadi, kalau kamu merobek kertas kerja temanmu, kamu harus menggantinya. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Dengan dihukum, anak itu bisa lama-lama benci akan suatu kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak itu akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu tadi bisa berupa suatu paksaan ya. Tetapi kalau konsekuensi bisa stimulus ataupun tanggapan. Hukuman juga bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Akan tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Hukuman itu bisa menjadikan konsep diri yang buruk. Akan tetapi kalau konsekuensi itu lebih ke konsep diri yang baik. Dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Justru kalau anak yang sering dihukum itu justru ya juga sering menyembunyikan kesalahannya. Semakin sering dihukum, semakin banyak berbohong dan semakin banyak melanggar kedisiplinan. Kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman itu membuat anak itu justru sangat merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau kita konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Jadi di sini hukuman sebaiknya itu tidak dilakukan. Kita bisa mencari solusi-solusi lainnya sebelum kita menghukum siswa. Dan baiknya juga hukuman itu ditiadakan. Kita cari pendekatan-pendekatan lain untuk mencari solusi dari masalah indisipliner. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan, dan juga ada bentuk dari program kebajikan. Tadi di awal kan ada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Kita apresiasi juga perlu kok diberikan, tetapi ya tadi kita melihat momennya saja. Jangan selalu hal-hal kecil diberikan apresiasi. Boleh kita memberikan apresiasi, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kita bisa memberikan apresiasi atau pengakuan itu secara khusus. Kita itu bisa memberikan apresiasi secara khusus kepada anak kita. Dan juga pengakuan tersebut itu bisa dilakukan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ini walaupun dalam satu kelas itu siswa karakternya bermacam-macam, sekali-sekali kita bisa memberikan pengakuan, bisa memberikan apresiasi. Kelas ini ternyata luar biasa ya. Kelas 6 ini luar biasa sekali. Sudah patuh, sudah tertib. Sekali-sekali perlu untuk keseluruhan anak. Kenapa kok harus seluruh anak? Kalau ingin memberikan apresiasi dengan individu itu bisa dilakukan dengan khusus. Kenapa dilakukan dengan khusus atau secara pribadi? Biar tadi tidak menimbulkan kesenjangan antar siswa. Beri pengakuan secara
secara konsisten. Ini dilakukan secara terus-menerus memberikan pengakuannya dan lebih fokus pada proses. Sebagai guru yang baik, kita itu tidak boleh hanya terpancang pada nilai, tetapi kita juga harus mengetahui proses yang dilakukan anak tersebut. Maka dengan proses kita bisa lebih menghargai ternyata setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bapak Ibu, ini contoh suatu pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya di sini ada kalimat pembukanya dulu. Kemarin saya perhatikan situasi apa kemarin itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oh ya, Andi, kemarin Bu Guru perhatikan loh, ternyata kamu itu kok baik sekali. Kamu kemarin menolong murid baru kita ya. Nilai kebajikan apa yang bisa didapatkan dari anak tersebut? Nah, nilai kebajikannya itu ternyata rasa empati yang besar. Wah, Andi, kemarin itu saya perhatikan kamu menolong murid baru, ternyata rasa empatimu besar sekali ya. Lalu ada juga contoh yang kedua, yaitu saya menghargai. Saya menghargai. Nilai kebajikannya diambil apa? Kepedulianmu. Saya menghargai kepedulianmu dengan situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada nilai kebajikan yang didapat, yaitu peduli. Lalu yang ketiga, ada pemberian apresiasi dengan ucapan pembuka berupa terima kasih. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini itu kita awali dengan ucapan terima kasih dan juga kita melihat situasi. Oh ya, ternyata kok si Andi ada sampah berserakan kok dipungut ya. Oh ternyata anak-anak ini sudah menerapkan nilai kebajikan berupa rasa tanggung jawab. Bapak Ibu, sebagai guru kita itu apa ya, harusnya menuntun, jangan hanya menuntut saja, menuntun siswa kita untuk yang lebih baik lagi. Karena apa? Siswa itu sebetulnya karakter yang dibentuk siswa itu hanya kita yang menuntun, bukan kita yang membentuk. Kita hanya sekedar menuntun saja, kita hanya mengarahkan saja. Jadi hal-hal baik yang perlu kita contohkan dimulai dalam diri kita sendiri agar peserta didik atau anak didik kita itu bisa mencontohnya. Nah, kaitannya dengan hukuman, konsekuensi ini ada pilihan berupa restitusi. Bapak Ibu, apa ada yang sudah mendengar kata restitusi? Kira-kira itu apa ya restitusi itu? Proses yang bagaimana, kondisi yang bagaimana? Baik, restitusi itu bisa kita maknai dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, jangan langsung diberikan hukuman. Jangan langsung diberikan hukuman, akan tetapi ciptakanlah kondisi yang baik supaya mereka itu tidak terjadi trauma, bahkan bisa menyadari kesalahannya dan bisa menjadikan siswa tersebut jera, tetapi dari dalam dirinya. Jera berdasarkan motivasi dalam dirinya, bukan berdasarkan hukuman atau paksaan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi itu lebih tepatnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pertama
timbul trauma apabila melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini bisa menjadi identitas gagal. Identitas gagal itu bila kita melakukan hukuman. Tetapi bisa juga menjadikan suatu identitas sukses apabila kita melakukan disiplin positif berupa konsekuensi ataupun restitusi. Di sini hukuman itu merupakan identitas gagal yang bersifat negatif. Sementara konsekuensi sendiri itu identitas sukses yang bersifat netral, sedangkan restitusi itu merupakan identitas sukses berupa sifat positif. Semisal Bapak Ibu, kalau hukuman ini tadi di awal sudah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kalau hukuman itu tentunya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu merupakan suatu identitas gagal dan sifatnya negatif. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tetapi kalau restitusi itu suatu pilihan. Identitas gagal hukuman itu bisa menimbulkan tidak nyaman untuk murid, dan pengaruhnya juga bisa jangka panjang. Kalau konsekuensi itu sama, menimbulkan rasa tidak nyaman, akan tetapi jangkanya pendek. Sementara restitusi itu menguatkan murid itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dalam hukuman, korban itu mendapatkan keadilan, akan tetapi kalau dalam konsekuensi, korban itu bisa diabaikan justru. Berbeda dengan restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Kalau hukuman itu berlaku, maka murid itu akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, murid ini akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan. Di hukuman, anak yang sering mendapatkan hukuman itu biasanya mempunyai perilaku pasif dan agresif yang semakin meningkat. Kalau konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan dengan jangka waktu yang pendek. Tetapi dengan restitusi masalahnya justru bisa dipecahkan. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul. Kalau murid yang tidak takut ya tidak berjalan, keesokan harinya diulangi lagi. Sementara kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini konsekuensi ini butuh pengawasan secara intensif oleh guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sementara kalau untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau di hukuman ini, misalnya seperti ini, peraturannya adalah kamu harus ini. Nah, seperti itu. Peraturannya adalah kamu tidak boleh terlambat. Kamu harus berangkat pagi. Nah, seperti itu. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di konsekuensi ini lebih masih ada tidak langsung ke poinnya, tapi masih memperhatikan kondisi anak. Lalu untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Restitusi ini terkait dengan apa yang diyakini, mengeluarkan suatu karakter yang ada dalam diri anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mencari suatu solusi kalau di restitusi.
dan hukuman ini akan mengakibatkan anak membenci suatu peraturan. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghormati peraturan karena masih terkontrol oleh guru. Sedangkan restitusi, anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Karena restitusi itu sifatnya dari dalam diri, motivasi yang didapatkan dalam diri. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Kita perhatikan baik-baik agar bisa kita terapkan dalam sekolah kita masing-masing. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi juga suatu tawaran, bukan paksaan. Tawaran yang akan ada solusinya nanti. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini restitusi lebih mengeluarkan motivasi intrinsik. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ini merupakan cara yang paling baik yang bisa kita terapkan dalam menghadapi suatu masalah. Restitusi ini fokus pada karakter yang ada pada peserta didik, bukan suatu tindakan. Yang selanjutnya, restitusi juga fokus pada solusi. Ya, restitusi itu tepatnya mencari suatu solusi dengan tanpa kekerasan. Yang solusi tersebut bisa membuat anak tersebut mendapatkan karakter yang baik dan tidak akan melanggar suatu tata tertib atau kedisiplinan. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, terkait dengan restitusi ada juga yang namanya keyakinan. Keyakinan, ada peraturan keyakinan. Bapak Ibu, selama ini sudah pernahkah mendengarkan keyakinan kelas? Sudah pernah apa belum? Ya. Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Karena kalau peraturan ini sifatnya masih bersifat memaksa ya Bapak Ibu. Peraturan itu masih bersifat memaksa dan apa yang didapat dari peraturan ini masih belum dari dalam diri, masih terkait dengan motivasi eksternal. Kalau keyakinan ini bisa didapatkan dari motivasi intrinsik, sesuatu yang diyakini dan juga akan lebih mampu untuk menggerakkan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang dibandingkan hanya sekedar menaati peraturan. Menaati peraturan itu sifatnya masih memaksa. Kalau sifatnya masih memaksa, otomatis motivasi yang didapat itu masih berupa motivasi eksternal dan tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau keyakinan yang terdapat dalam diri kita itu sifatnya bisa berjangka panjang. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal kita sudah membahas macam-macam. Ini juga ada keyakinan, ada peraturan. Yang pertama ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini sifatnya apa ya? Kompleks dan masih bersifat luas. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas, ini sifatnya lebih mudah dan lebih bisa kita sepakati. Dengan keyakinan kelas, ini nanti bisa membentuk suatu lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif
positif, anak-anak juga belajarnya akan terasa nyaman. Mereka juga bisa mendapatkan kelas impian yang mereka impikan. Dengan lingkungan kelas yang positif, membentuk suatu budaya positif. Jadi apapun yang kita lakukan jika berasal dari dalam diri, ini bisa membentuk suatu keyakinan yang menimbulkan suatu lingkungan menjadi positif. Jika lingkungan itu positif, akan bisa menerapkan yang namanya budaya positif. Ini adalah langkah-langkah untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tentunya sifatnya lebih abstrak daripada peraturan dan juga lebih rinci, lebih konkret. Keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita tidak boleh membuat keyakinan kelas itu dengan kata tidak. Jangan diawali dengan kata tidak. Misalnya, kalau kelas itu kotor, anak-anak menginginkan kelas itu bersih. Jangan mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lebih baik kita katakan buanglah sampah pada tempatnya. Semisal kok di situ ada siswa yang nakal, tidak boleh mengganggu temannya. Jangan menggunakan kata tidak, akan tetapi lebih tepatnya hargailah temanmu. Jadi kita sebisa mungkin dalam membuat keyakinan kelas itu menghindari kata tidak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Iya, sebaiknya keyakinan kelas itu kita buat sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Bisa kita buat 5 atau 6 saja. Misalnya kalau ingin menginginkan kelas yang bersih, mari kita buang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan, itu contohnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, sebelum membuat keyakinan kelas, alangkah lebih baiknya kita itu menanyakan kelas impian anak-anak kita. Dari kelas impian itu, mari kita buat suatu keyakinan yang akan diyakini oleh seluruh warga kelas tersebut. Dalam keyakinan kelas, hendaknya seluruh warga itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, setelah ada gagasan curah pendapat, anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, kita tinjau ulang keyakinan tersebut efektif tidak kalau di dalam kelas kita. Kita tinjau ulang dan bahkan perlu kita perbaharui dari waktu ke waktu. Bisa kok dalam jangka 1 semester misal keyakinan kelas itu berlaku dalam 1 semester berikutnya bisa juga ditinjau ulang untuk diganti. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan dari murid itu kita catat, kita bisa dicatat di kertas kecil-kecil, kertas warna. Setelah itu bisa ditempelkan di papan tulis. Baru curah pendapat itu kita susun menjadi keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Setelah itu daftar gagasan curahan tersebut bisa kita tinjau ulang. Setelah itu baru keyakinan kelas yang dibuat itu harus disetujui oleh warga kelas dan juga wali kelasnya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas bisa direkatkan di dinding, ditempel di tempat yang mudah terlihat.
biar anak-anak selalu ingat akan keyakinan kelasnya. Ini Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas. Ini ya, dalam kata-kata ini tidak ada awalan kata negatif. Semua keyakinan kelas yang ada ini awalannya positif. Nah, sebelum kita lanjut, masih semangat Bapak Ibu? Nah, pernah mendengar tidak itu lagu Belajar Pancasila, Beriman dan Bertakwa? Pernah? Ayo Bapak Ibu, supaya suasananya lebih fresh lagi, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ayo, mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini bisa kita lagu profil pelajar Pancasila ini bisa kita buat untuk ice breaking ketika pembelajaran sudah mulai bosan. Nah, sekarang beranjak ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, perlu diketahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jelas ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu kebutuhan apa saja? Ini sifatnya bersifat fisiologis. Misalnya kita butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh berkembang biak. Nah, ya kalau tidak berkembang biak nanti tidak bisa bertahan komunitasnya. Lalu yang kedua adalah kasih sayang. Jelas, rasa kasih sayang ini suatu kebutuhan untuk diterima. Untuk diterima, rasa kasih sayang ini bisa kita didapatkan dari pasangan, keluarga, teman, seperti itu. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, atau di sini tentunya pengakuan atas suatu kemampuan. Ya, sebagai manusia kita juga butuh yang namanya suatu pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini artinya itu adalah kebutuhan bebas untuk mengemukakan suatu pilihan, bebas untuk melakukan mengungkapkan suatu pendapat. Nah, lalu yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Tentunya sebagai manusia kita itu butuh rasa senang. Rasa senang, hiburan itu butuh tentunya. Selanjutnya adalah dunia berkualitas. Nah, dalam dunia berkualitas ini merupakan suatu tempat khusus yang ada dalam pikiran kita, yang gambarnya di sana itu memuat gambaran dari semua yang diinginkan. Murid juga sama, murid juga punya dunia yang berkualitas sendiri. Tentunya sebagai guru kita ingin menanamkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan. Tentunya agar dapat menanamkan hal yang bermakna serta nilai kebajikan dalam diri seseorang, guru harus mampu menggunakan informasi serta menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat. Nah, ini 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ini sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum ini cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini membuat orang lain menjadi tidak nyaman atau merasa bersalah. Lalu posisi yang ketiga, guru itu bisa sebagai teman. Di sini posisi kontrol yang sebagai teman, mengontrol murid dengan persuasif, mengajak sebagai teman, ramah dengan anak, dekat dengan anak. Lalu yang keempat posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Di sini peran guru
dengan sanksi dan konsekuensi. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Ini tentunya guru sebagai mentor. Nah, sebagai mentor, dan tentunya dalam posisi manajer ini kitalah yang mengajak atau mengajak siswa kita untuk meyakini sesuatu hal yang positif. Nah, di sini tadi ya Bapak Ibu sudah saya jelaskan, tadi ada posisi penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, dan sebagai posisi kontrol sebagai apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya kan? Nah, itu kita sebagai guru menjadi seorang penghukum. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Nah, ini cenderung kita sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kalau pertanyaan seperti itu, pernyataan seperti itu, lebih tepatnya kita sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kita sebagai guru adalah seorang manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kata-kata tersebut itu menjadikan suatu penghukum bagi guru. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi, dan langkah yang pertama diambil untuk segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, kita bisa menstabilkan identitas itu dengan berkata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya ya yang pernah melakukan kesalahan. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Setelah itu baru kita berlanjut ke validasi kebutuhan. Di situ kita bisa berkata seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Nah, setelah kita melakukan validasi kebutuhan, maka langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin? Nah, kira-kira kamu ini menjadi orang yang seperti apa ya? Nah, ini contohnya menstabilkan identitas. Di sini ya seperti tadi yang di awal itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bisa dikatakan untuk menstabilkan identitas. Jangan langsung kita menanyakan kesalahan. Terlebih dahulu kita stabilkan dulu. Setelah menstabilkan identitas, selanjutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Misalnya di sini ya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu nyatanya tidak melakukannya. Nah, kita gali lagi hal-hal yang baik dari anak. Setelah itu menanyakan keyakinan. Di sini banyak hal yang bisa kita tanyakan. Contohnya, apa nilai yang kita percayai? Apa keyakinan kelas yang kalian langgar? Seperti itu. Harapannya dari seluruh materi ini, semoga kita itu sebagai seorang guru bisa menemui persoalan yang berkaitan. Guru itu bisa menggunakan restitusi, jangan hanya menyelesaikan masalah dengan hukuman saja. Dan juga sebaiknya kita sebagai guru menempatkan diri dalam posisi kontrol yang sesuai. Dari sekian pembahasan dapat saya simpulkan bahwa sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik, maka hal pertama yang harus kita rubah adalah mindset.
pola pikir kita dan kesadaran yang ada dalam diri kita. Lalu yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan paksaan. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal, karena nyatanya tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Tugas kita tentunya mengontrol dan mengarahkan ke jalan yang lebih positif. Lalu yang keempat, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum tetapi menggiring anak untuk melakukan introspeksi diri. Dan yang terakhir, ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka dengan sadar melakukan, dan saat keyakinan itu dilanggar, maka mereka juga akan dengan senang hati untuk menerima akibatnya. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang begitu luar biasa dari Ibu Nani Widayanti. Saat ini saya buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang kiranya masih belum paham apa yang disampaikan oleh Ibu Nani Widayanti. Saya buka satu cermin pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Ranti, silakan. Ya, saya mau bertanya, dari materi tadi menurut saya masih agak begitu kurang paham yang tentang itu. Mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas? Untuk itu Bu Nani boleh menjawab. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab mengapa bukan peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas. Karena di sini saya menjelaskan tadi kalau peraturan itu masih sifatnya berupa merujuk ke hukuman juga. Kalau melanggar peraturan pasti tentunya akan dihukum. Tetapi kalau keyakinan itu suatu hal yang merupakan hadir dalam diri anak tersebut. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih memunculkan nilai intrinsik sehingga anak tersebut itu tidak akan mengulanginya lagi. Sementara kalau peraturan itu bisa dilanggar lagi. Tetapi kalau keyakinan, hal tersebut sudah diyakini dalam diri, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Seperti itu. Seperti itu Bu Ranti. Terima kasih. Masih ada yang belum jelas lagi? Sudah cukup. Sekali lagi beri aplaus untuk Ibu Nani. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung kegiatan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang telah disampaikan Ibu Nani Widayanti secara jelas, dan kita bisa mengimplementasikan kegiatan ini di kelas kita masing-masing. Demikian kurang lebihnya saya aturkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.